Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadil Afidin, NPM 0211 23041, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan. Saya di sini akan mempresentasikan dengan berjudul Tingkat Pengangguran di Indonesia. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi pengangguran. Presentasi ini akan meninjau tingkat pengangguran di Indonesia, mulai dari masa lalu hingga masa depan, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mengaruhi kondisi lain. Di sini ada pendahuluan, definisi, dan tingkat pentingnya memahami pengangguran. Tingkat pengangguran adalah persentase dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Memahami tingkat pengangguran penting untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat. Pengangguran tinggi mengindikasi kesulitan ekonomi dan sosial bagi individu dan keluarga. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Angkatan kerja yang tidak produktif dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, stabilitas politik. Pengangguran dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik karena frustasi dan keresahan meningkat. Selanjutnya ada pengangguran di Indonesia masa lalu. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia telah mengalami pasang surut selama beberapa dekade. Yang pertama, tahun 1980-an, tingkat pengangguran relatif rendah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat dan sektor pertanian yang besar. Yang kedua, tahun 1990-an, krisis ekonomi Asia tahun 1997 menyebabkan lonjakan tinggi pengangguran terutama di sektor industri. Yang terakhir, ketiga, tahun 2000-an, pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang kuat menyebabkan penurunan tingkat pengangguran. Di sini ada tren dan perkembangan tingkat pengangguran. Terdapat tren umum penurunan tingkat pengangguran di Indonesia. Tahun 2000, tingkat penganggurannya adalah 8,3%, tahun 2010 6,1%, dan tahun 2020 5,1%. Faktor-faktor yang mengaruhi tingkat pengangguran. Ada beberapa faktor utama berkontribusi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja dan peningkatan pengangguran. Struktur ekonomi, pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa dapat menyebabkan pengangguran struktural. Keterampilan dan pendidikan. Kurangnya keterampilan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dapat menyebabkan pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia masa sekarang. Tingkat pengangguran di Indonesia saat ini masih menjadi perhatian serius terutama tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka. Data terbaru menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berada sekitar 5,1% pada tahun 2020. Yang kedua, pengangguran terselubung. Tingkat pengangguran terselubung seperti pekerja paruh waktu yang ingin bekerja penuh waktu masih tinggi. Yang ketiga, pemerintah terus berupaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Di sini ada kondisi terkini tingkat pengangguran. Meskipun tingkat pengangguran dalam beberapa tahun terakhir, tantangan masih ada. Yang pertama, pengangguran tinggi di kalangan muda. Tingkat pengangguran di kalangan muda masih lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Kesenjangan keterampilan, kesulitan dalam mencocokkan keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri menjadi kendala. Yang ketiga, otomatisasi dalam berbagai sektor menyebabkan hilangnya beberapa jenis pekerjaan yang membutuhkan penyesuaian. Yang terakhir, globalisasi, persiapan global di berbagai bidang menyebabkan tantangan baru dalam menciptakan lapangan kerja. Dampak pandemi COVID-19 terhadap tingkat pengangguran.
Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, termasuk tingkat pengangguran. Penurunan aktivitas ekonomi, pembatasan sosial, dan ekonomi yang diterapkan untuk mengendalikan pandemi menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi. Penutupan usaha. Banyak usaha terpaksa ditutup sementara atau permanen yang mengakibatkan penurunan hubungan kerja. Kehilangan pekerjaan. Jumlah orang yang kehilangan pekerjaan meningkat drastis terutama di sektor pariwisata dan jasa. Tingkat pengangguran di Indonesia masa depan. Proyeksi tingkat pengangguran di masa depan bergantung pada berbagai faktor, termasuk pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga memicu pengangguran struktural. Inovasi dan kewirausahaan. Meningkatkan inovasi dan kewirausahaan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Proyeksi tingkat pengangguran di masa mendatang. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menekan tingkat pengangguran melalui berbagai program dan kebijakan. Yang pertama, program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, stimulus ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui stimulus ekonomi yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja. Yang ketiga, program kewirausahaan. Memfasilitasi dan mendorong program kewirausahaan untuk menciptakan peluang usaha baru dan lapangan kerja. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.